إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون رحمني الله وإياكم أجمعين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus-menerus memanfaatkan sisa-sisa usia kita, sisa-sisa hidup kita di dalam jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua yang istiqamah menapaki sunnah beliau hingga akhir masa. Hadirin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Di antara yang akan menjamin kita tetap dalam kesuksesan, tetap dalam kejayaan, tetap dalam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga konsistensi iman kita, yang dalam bahasa agama kita disebut dengan istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam iman, itu akan menjaga kita tetap dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang selain engkau." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Ta'ala, aku percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian konsistenlah dalam ucapanmu itu, konsistenlah dalam keyakinanmu itu, niscaya Allah akan menjamin hidupmu di duniamu dan akhiratmu.
Disinilah hadirin sekalian jamaah Jumat rahimanallah wa iyyakum, keistimewaan istiqomah secara individual akan menjadikan orang yang bersangkutan tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takut dan kekhawatiran di dalam hidupnya karena dia yakin betul hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjaga konsistensi iman seperti inilah sebetulnya yang akan membuat kita tenang, yang akan membuat kita merasa damai dan menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan dan penuh kepastian. Karena kata Allah, orang yang mampu menjaga imannya, menjaga keyakinannya bahwa Allah lah yang mengatur hidupnya, Allah lah yang menjamin hidupnya, maka dia bukan hanya akan selamat hidup dunia dan akhirat, tetapi memang waktu-waktunya, hari-harinya dia akan selalu didoakan oleh para malaikat Allah. Sebagaimana dalam surah Fussilat yang dibacakan tadi dalam ayat 30, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat, bukan satu, bukan dua, banyak malaikat akan selalu mendoakan orang tersebut yang istiqomah dalam keimanannya, yang istiqomah dalam keyakinannya bahwa Allah lah yang menjamin hidupnya, Allah lah yang mengatur hidupnya. Oleh karena itu, apa kata para malaikat? Alla takhafu, gak perlu kau khawatir, gak perlu kau takut, wala tahzanu, dan gak perlu kau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bahkan hendaklah kalian bergembira karena imanmu itu, karena keyakinan penuhmu kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menghantarkan kalian pantas menjadi hamba-hamba Allah yang memasuki surganya. Bahkan kata Allah, nahnu auliyaukum, kamilah yang menjamin kalian. Inilah orang yang punya iman yang sebenar-benarnya. Dia tidak menggantungkan kepada makhluk, dia tidak menggantungkan kepada atasannya, kepada bosnya, kepada pemimpinnya, kepada pemerintahnya, tapi dia menggantungkan seluruh hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sudahkah kita punya keyakinan seperti ini bahwa Allah lah yang menjamin hidup kita, bukan hanya di akhirat tetapi saat ini, di dunia ini, fil hayatid dunya. Inilah justru yang saat inilah yang seringkali kita alpa dan kita lewatkan. Seringkali kita bergantung kepada makhluk, seringkali kita bergantung kepada orang lain akan hidup kita, bahkan mungkin akan kehidupan keluarga kita. Nah, dalam konteks berbangsa dan bernegara, keistiqomahan kita itu perlu dijaga, perlu dirawat. Iman kita itu diantaranya adalah dengan menjaga konsistensi kita terhadap ikrar para pendiri bangsa ini bahwa kita punya Pancasila, bahwa hidup bangsa ini harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang sekarang mungkin mulai tergerus karena banyak orang yang mengaku berpancasila atau Pancasilais tapi dia tidak risih, mengabaikan nilai-nilai ilahi, mengabaikan kalam ilahi, mengabaikan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan duniawinya. Kalau begitu, di mana konsistensi dia dalam berpancasila kalau dia sudah berani mengabaikan ayat-ayat suci? Dan bahkan di antara kalangan orang beragama pun banyak yang mengklaim bahwa dia menyeru orang, mengajak orang ke dalam jalan Tuhan, tetapi ternyata yang dia lakukan hanyalah menyeru ke dalam jalan kelompoknya atau bahkan ke dalam jalan yang dikehendaki oleh hawa nafsunya sendiri. Pengingkaran seperti ini kalau dilakukan secara berjamaah, kalau dilakukan sebagai kita di antara bagian bangsa ini
di bagian warga negara ini, maka ini merupakan pengkhianatan kita kepada para pendiri bangsa ini. Dan sekaligus bahwa kita telah tidak konsisten. Ada inkonsistensi kita dalam kehidupan berbangsa kita dan bernegara kita. Dan ini akan menjadikan lepas jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa ini, kepada negara ini. Kalau tidak ada di antara kita yang mengingatkan kepada mereka-mereka yang berupaya untuk mencabut kepribadian bangsa ini, kepribadian yang beriman dan yakin betul Tuhanlah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin kita semua dan bangsa ini untuk terus hidup, untuk terus berjuang mencapai kejayaannya. Dan ini yang kemudian sekarang terus diuji. Karena banyak orang yang kemudian merongrong nilai-nilai Pancasila itu, justru yang paling sering diuji adalah sila yang pertama itu. Karena banyak orang yang mulai mengabaikan kalam-kalam ilahi, kitab suci. Entahlah orang itu mungkin percaya kepada kitab suci yang mana, tetapi kita sebagai umat Islam jelas menuntut kita untuk betul-betul setia, komitmen kita terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya tentu saja kita harus punya komitmen yang kuat untuk mengingatkan semua elemen bangsa ini untuk terus-menerus menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Betapa banyak kejadian-kejadian belakangan ini, mungkin rejim yang saat ini atau bahkan sebelumnya, kasus-kasus kemanusiaan yang tidak pernah terselesaikan, tidak pernah ketahuan siapa yang harus bertanggung jawab yang sesungguhnya. Dan kalau ini diabaikan terus-menerus, ini juga pengkhianatan kita, inkonsistensi kita, ketidakistiqomahan kita sebagai bangsa kepada Pancasila, kepada nilai-nilai luhur yang disepakati oleh para pendiri bangsa ini. Berapa kasus HAM yang diabaikan? Telah berganti berapa rejim di negara ini? Tidakkah sadar bahwa pengabaian kepada kasus HAM itu adalah pengkhianatan terhadap Pancasila itu sendiri? Nilai yang dijunjung tinggi oleh kita, bahkan sebagai bagian dari ajaran agama kita. Dan kalau kita selanjutnya juga ingin merawat bangsa ini, persatuan bangsa ini, juga harus ingat bahwa persatuan di situ, kata Buya Syafi'i Ma'arif, orang menyadari pentingnya persatuan itu juga harus sekaligus menyadari akan realitas keberagaman di negara ini. Kalau sesuatu yang berbeda dianggap sebagai ancaman, itu orang tidak sadar apa nilai dari sila ketiga itu. Disinilah pentingnya mengapa Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Quran menjamin, bahkan menjadikan kita berbeda-beda, beragam ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menolak keragaman, menolak kebinekaan, berarti dia menolak sunnatullah, menolak akan kehendak Allah atas alam raya ini. Nah, bagaimana ini kita jalankan sebagai bangsa kalau kita melihat sesuatu yang berbeda dari diri kita, dari kelompok kita, menjadi sebuah ancaman, bukannya menjadi sesuatu yang harus kita sinergikan agar kita dapat meraih kejayaan bersama-sama. Nah, jagalah konsistensi kita dalam berpancasila itu, dalam menjaga nilai-nilai bangsa ini yang jelas-jelas sesuai dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan menginsyafi bahwa keberagaman, kebinekaan adalah keniscayaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang sila yang keempat, di mana kita betul-betul kalau istiqomah menjadikan keterwakilan bagi mereka khususnya yang duduk di kursi-kursi parlemen itu, harus menyadari dirinya bahwa mereka mewakili rakyat, bukan mewakili para pemodal, bukan mewakili hanya orang-orang kaya yang segelintir itu yang menikmati kekayaan bangsa ini. Dan kalau pengabaian ini terus dilakukan, membuat kebijakan-kebijakan, membuat undang-undang yang merugikan rakyat, maka ini jelas juga adalah bukti ketidakistiqomahan kita.
inkonsistensi kita, mengkhianati terhadap ajaran agama, sekaligus mengkhianati terhadap perjanjian kita sebagai bangsa. Dan kalau itu semua diabaikan, pada ujungnya kita tidak akan pernah mencapai sila yang kelima. Yang kata Buya Syafi'i juga, Allahu yarham, beliau seringkali menyebut sila yang kelima ini sebagai silanya yang yatim piatu, yang tidak pernah terwujud. Mengapa demikian? Karena masih banyak di negeri ini orang papa yang melarat, yang sudah putus harapannya, yang keadilan bagi mereka hanya sekedar angan-angan saja, dan kesejahteraan hanya sekedar khayalan saja. Kalau ini terus dibiarkan, maka ketahuilah inilah bentuk ketidakistiqomahan kita sebagai bangsa, sebagai bagian dari warga negara ini. Teruslah kita saling mengingatkan satu sama lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga keutuhan bangsa ini, dan semoga bangsa ini juga bisa meraih kembali kejayaannya dan meraih cita-citanya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salawatullahi wassalamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa iyyakum. Pada akhirnya marilah kita memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh susah untuk menjaga konsistensi kita dalam kebaikan. Sungguh susah untuk menjaga keistiqomahan kita, keyakinan kita, iman kita bahwa Allah lah yang akan menjamin hidup kita ini, menjamin hidup bangsa ini. Oleh karena itu marilah kita bangun kesadaran kita, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk terus menjaga keyakinan dan komitmen kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan begitulah kita akan terpelihara dari azabnya, akan terpelihara dari segala kenistaan, dan Allah akan menghantarkan kita kepada kejayaan kita, kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Marilah kita pada kesempatan kali ini kita menundukkan hati kita, menjernihkan pikiran kita. Semoga saat ini merupakan saat-saat terbaik bagi kita semua untuk mendapatkan maghfirah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat-taqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal 'iffah wal amanah wa husnal khuluq wa ridha bil qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.